ternyata ini bukan megalitikum lagi. Jauh sebelum zaman megalitikum, Pak. Subhanallah. Nah, jauh sebelum zaman megalitikum yang dikatakan oleh sejarawan, budayawan, arkeologi. Nah, ini dibangun jauh sebelum ada agama, masih animisme, masih dinamisme. Ternyata berubah, Pak. Nah, jauh sebelum ada agama-agama. Tetapi yang dikatakan belum mengenal agama, apa namanya, masih ada kepercayaan. Hasil kajian terbaru bersumber dari arkeologi secara mengenai geologi berdasarkan disiplin ilmu, ternyata Gunung Padang ini dulu dibangun sudah monotheism. Mono itu satu, theism itu ketuhanan. Jadi sudah mengenal Tuhan yang esa. Nah, Tuhan yang itu siapa? Tunggal itu siapa? Tuhan yang tunggal itu, yang esa itu siapa? Dulu dinamakannya Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Sira, Sang Hyang Batar, banyak lah istilahnya. Nah, kalau leluhur di sini mengatakan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan sungguh yang harus kita ucapkan sebagai penyempurnaan. Nah, Bapak sekalian, bahwa ini luar biasa membuka peradaban, khususnya di sini yang dibuka oleh peradaban Sunda kuno. Sunda kuno, Sunda bukan suku menurut saya. Sunda adalah sebuah sistem, sebuah wadah. Di situ mengalir sistem atau wadah untuk mengikat bagaimana seseorang berkarakter baik, bagaimana mengikat atau wadah seseorang itu percaya kepada Tuhannya dan menjalankan ajaran-ajarannya yang positif, yang baik. Itulah peradaban Sunda kuno yang hubungan dengan membuka keraton Gunung Padang ini, negara Siang Padang ini. Nah itu, jadi Sunda itu bukan suku, sebenarnya peradaban ya. Saya orang Cianjur, Bapak. Saya orang Gunung Padang asli. Saya itu orang Jawa, cuman Jawanya Jawa Barat, Bapak ya. Nah, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, kan ibarat bahasa Indonesia East Java, Central Java, West Java. Saya itu West Java, Pak. Nah, jadi kenapa yang namanya Jawa Barat itu dikenal orang Sunda? Nah, inilah peninggalan sejarah purba ada di Jawa Barat, Pak. Ini wujudnya. Kalau di Jawa Tengah umumnya itu yang ditemukan candi, Bapak. Borobudur, Prambanan, Menurut, dari Sewu dan yang lainnya, Pak. Itu elang itu satu. Oh ya betul. Nah itu ke sana ya. Nah itu ke sana ke arah timur. Ya. Nah itu, Pak. Jadi intinya apa? Ini jauh sebelum zaman megalitikum. Ini sudah ada, sudah dibangun, sudah berdiri. Dan untuk apa sesungguhnya ini peninggalan Gunung Padang ini menurut leluhur kami di sini, bahwa Gunung Padang dulu sebagai sarana tempat peribadatan. Di masa sesuai di zamannya. Itu kan? Saya tidak tahu konteksnya seperti apa. Yang jelas ini tempat peribadatan. Yang namanya tempat peribadatan inilah tempat suci. Ada yang mengatakan tempat sakral. Ini bukan, bagi kami bukan tempat sakral lagi, tempat yang disucikan. Subhanallah. Karena yang di sini dulu makhluk-makhluk atau leluhur kita yang suci, yang kudus, yang sangat dekat dengan mengenal Tuhannya, Pak. Jauh dengan kita ini yang mengaku yang paling disempurnakan, tapi karakter dan perbuatannya ini jauh lebih kasar. Sekarang kembali lagi ke jahiliahan. Apa yang terjadi? Nah, dari situlah kita harus mengkaji, mawas diri, membuka kembali budaya-budaya kearifan lokal yang ada dengan integritas jati diri kita, jati diri bangsa, sesuai dengan tempat kita lahir, Pak. Karena Gunung Padang ini menyambung dengan istilah dimanapun kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Dan itu ada titiknya di paling selatan atau paling ujung teras 5, Pak. Di situ ada peterasan Kangjeng Ambu, Kanjeng Romo, Ibu Agung, Bapak Agung, Eyang Prabu, Eyang Perbu, Eyang Ambu. Konsepnya 3, Trisula, Tritengtu. Nah, itu yang saya, dan itulah sebagai pijakan bekas kaki yang di 5. Kalau ini di sini kepalanya, Pak. Kepalanya, ini badan ibaratnya. Badan di bagian ini bawah, ini dada, ini tuh, dan itu nih. Kenapa kita berjalan harus sampai ke 5? Karena di 5 itu bekas kaki pijakannya. Peribahasa mengatakan bersujudlah kepada ibu. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita, bapak yang banding keringat menapi kita. Apakah ada kita tanpa ibu dan bapak kita? Sehingga sungkemlah di sana. Kenapa? Karena sorga ada di telapak kaki ibu. Itu pepatah mengatakan, Pak. Ini nyambung, Pak.
Kenapa Gunung Padang ini dibangun konsepnya 5 terasering atau 5 undakan, step by step. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada misalnya biar mengerti 1, 2, 3, 4, and 5. Why? Why? This is symbol. Simbol. Ya. Kita semua harus Sign. mengenal orang tua. Maybe my father, my mother, my grandfather, grandmother, and long. This is symbol. And 5 step is finish is pray, connection. You know 4 element. 4 element. 4 element. 1 is ground or land. 2 is water. 3 is fire. 4 is wind. And cahaya itu apa, Pak? Cahaya, light. Light. Light is time. Light. East, west, north, and south. And you is one connection. Wow, the big energy, powerful and amazing. Oke, thank you so much. Mungkin pas itu pengalaman saya menyampaikan ke turis, kenapa orang turis selalu suka ke Gunung Padang, karena saya selalu menyampaikan, Pak, ke orang Australia, orang Kanada, Rep Ceko, ya, ini luar biasa. Nah itu, kemudian Pak, ini Gunung Padang ini dulu dibangun ribuan tahun sebelum Masehi, zaman jauh sebelum prasejarah. Banyak orang yang berkunjung ke Gunung Padang itu hanya selfie, hanya lihat-lihat, tidak tahu apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan cuma serakan-serakan batu. Karena, mohon maaf, kita tidak boleh menjelekan orang. Ini hanya gambaran. Karena pemikirannya dangkal, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji, tidak mau menganalisis. Kenapa teras satu ini lebih lebar, lebih dasar, pondasinya lebih tinggi, batunya lebih kokoh, semakin ke atas semakin kecil. Itulah sebuah ilmu, Pak. Kenapa? Artinya adalah di satu ini ibarat kita membaca kitab, ya, kitab mau Injil, mau Taurat, mau Zabur. Kalau saya Islam, Pak, saya membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah baca selebar-lebarnya. Tidak cukup di situ, ditingkatkan, mengkajilah di sini. Tidak cukup di situ, karena itu lebih tinggi dan itu sentral, bisa melihat kemana-mana. Di situ memahami dari bacaan kajian tadi. Di situ turun lagi, di 4 ada yang namanya batu pengujian yang kosong. Di 4 itu kenapa kosong? Karena mengaplikasikan, mengamalkan, menjalankan dari 1, 2, 3 tadi, Pak. Jadi ada peribahasa mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Siapa orangnya yang sudah menjalankan dari 1, 2, 3 hingga 4, itulah saatnya di atas kesempurnaan. Tapi kita tidak boleh sombong, hanya menjalankan aturan dan perintah yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, Pak. Itulah filosofi yang saya ketahui. Itu bicara ibarat kitab, ya. Dengan keimanan juga rukun pun ada 5, Pak. Tapi mungkin saya tidak akan ini ke publik karena takutnya ini tempat budaya. Nah, sesungguhnya orang yang berbudaya harus mengenal agama. Orang yang beragama harus mengenal budaya. Artinya apa? Harus balance, seimbang. Nah, jika orang sudah disitulah ketemu, ibarat badan kita dari ubun-ubun ke hidung, ini bagi 2 mata, hidung laut mata, ini juga tengah-tengah sampai ke dada, ke jantung dibagi 2, ke sini ke tengah bagi 2, hingga disinilah ayatnya, tangan kanan. Ini tahsinnya, ini alif, lam. Inilah yang di kiri apa? Makhluknya. Ini ha, ini mim, ini dah. Disitulah Rasulullah. Satukan dalam diri. Di situ akan koneksi, Pak, dengan keyakinan kita. Nah, inilah buktinya datang angin. Apa yang saya sampaikan bahwa ini tidak bohong, bahwa ini nyata. Alam merespon hakikatnya Tuhan yang Maha Esa, Gusti. Ini angin besar dan koneksi dengan alamnya, Pak. Sangat sejuk. Bapak merasakan sangat sejuk karena Bapak tadi capek, nanjak, dengan kasih sayang beliau dikasih energi. Sekarang Bapak segar lagi. Ini oksigennya bagus, Pak. Nah itu, Pak. Jadi artinya apa? Bahwa Gunung Padang ini tempat peribadatan leluhur kita, tempat pemujaan, tempat mengenal diri, tempat mengenal ke Gusti Tuhan yang Maha Esa, Pak. Dan ini simbol 5, Pak. Selain 5 undakan, sini batu ini pun 5 sisi, Pak, 5 sudut. Dan batu ini pun 5 sudut. Step by step, dilingkari 5 bukit, Pak. 5 bukit. Ya, cuma saya lagi ada kabut ya. Nah, 1 Pasir Malang, Pasir Mala, yang kedua, ketiga Emped, keempat Gunung Karuhun, kelima Pasir Domas. Ya, jadi misal this mountain
surrounding Five. 5 mountain and Mountains. orientation to 5 mountain. Oh And- gitu. Ya, dan batu ini terdiri dari segi 5 5 side. Five, six. Example, 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Stable. 1, 2, 3, 4 and 5. Five. 1, 2, 3, 4 and 5. 5, 5 and 5. 5, 5, In general, secara umum ya. 5 step. Amazing. 5 gap. 5 tune. Using stone, musik stone. 5 finger. 5 finger. Itulah. Jadi dalam forum ini apa yang saya sampaikan ini mengalir seperti air. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah, Amin. menjadi hikmah buat kita semua yang mendengarnya, yang menyampaikannya, yang mengamalkan, yang menjalankannya. Bahwa simbol-simbol di sini sebenarnya mengandung filosofi, mengandung keilmuan yang sungguh luar biasa, ya. Dan ini tempat harta kekayaan, Pak. Tapi bukan harta kekayaan. Mungkin mindset orang, wah ini ada balokan emas, oh ini harta karun. Yang sifatnya materialistik, Betul. tapi Tapi imateri. ini ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu, science. Ya, karena ilmu itu paling utama. Ya, ilmu itu paling utama. Ada peribahasa mengatakan beribadah tanpa ilmu sia-sia. Artinya apa? Kita harus mawas diri. Nah, ada orang yang sama orang tua, anaknya dikasih harta kekayaan, uang miliaran, ya. Misalkan rumah, tanah yang lebar. Karena orang tuanya mengasihnya harta, Pak. Dalam sekejap tanpa ilmu orang tuanya meninggal, habis itu dijualin. Tapi orang tua mengasihnya ilmu, walaupun habis materinya, duniawinya, orang tuanya habis, tapi anaknya bangkit, itu menjadikan harta melimpah. Itulah keilmuan itu yang saya sampaikan, Pak. Jadi Gunung Padang ini banyak mengandung filosofi. Kenapa 5? 5 itu tergantung kita mengarahkan. Iya. Mau ke rukun, mau ke sapat lambang negara, mau Iya. ke ilmu alam semesta, mau ilmu jati diri, Pak. 4 unsur tadi saya Iya. katakan. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagian kecil. Bapak, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan bahwa di Gunung Padang itu ada apa sih? Iya. Apa aja sih sebutannya? Di teras satu ini pada aula ini, tempat penyambutan tamu zaman dulu. Ini ada mejanya, meja purba. Bahasa arkeologinya ini dolmen, Pak. Dolmen Ya, ya. nah dolmen. Dolmen. Betul. Di sini ada gerbang, gate. Itu masuk, kita tadi masuk benar, Iya. masuk dari utara ke arah selatan Utara, selatan. dan keluar harus ke arah barat, Keluar Pak. arah barat. Betul. Oh. Dan masuk lebih lebar, keluar lebih kecil, Pak. Kan begitu. Dari situ masuk ke sini, Baik. dikenakan dengan batu musik, batu bonang, batu kacapi. Gitu kan? Nah, kemudian naik dulu ke tengah, Pak. Sekarang untuk sebentar di-cut dulu, saya ke samping karena ini bahaya Iya, betul. miringnya. Iya. Nah, di atas ada kursi batu, Bapak. Nah, ada juga batu yang baloknya segi 5-nya sempurna di bawah pohon ini. Kemudian dari situ ada ukiran relief kujang. Ya, bagi kami itu menurut budaya Kalepan lokal itu dari dulu sebagai itu hanya simbol batu ukiran kujang. Ada yang mengatakan katanya itu bukan bekas kujang, ya bukan bekas kujang, itu hanya relief ukiran kujang. Ya ada yang mengatakan katanya ya itu dulu zaman belum ada logam, zaman ada apa alat-alat. Iya. Kok bagaimana sih mungkin ya kita tidak tahu itu, Pak, karena yang penting itu terjadi kan. Kemudian ada simbol batu keris, jejak keris atau ukuran keris. Ada juga jejak maung, Pak. Dan di 4 ada batu pengujian, dikenal dengan batu kanuragaan, dan di 5 ada aula atau batu singgasana, tempat singgahnya yang Prabu kalau di Jawa Barat. Prabu selalu dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu di Jawa Barat kita bergerak ke Sumatera, dikenalnya siapa? Tokohnya Sisinga Maha Raja. Oh, kalau di Jawa Tengah siapa yang tokohkan pujang-pujang zaman Bapak yang sebagai idola orang yang bijak? Siapa namanya? Ya itu juga, Pak. Jangan kita masakan dengan perbedaan sebutan. Ya orang tua, Pak. Semua orang tua kita yang bijak, yang hebat, yang berilmu tinggi, berteknologi. Di Jawa Timur yang sebutnya siapa? Di Bali siapa? Ya itu mendapat gelar, bukan gelar aja, kan begitu. Jadi inilah merupakan peninggalan leluhur kita yang sangat tua.
sehingga bagi siapapun mereka yang datang ke tempat ini, mereka yang tulus dan ikhlas untuk menikmati, untuk merasakan, untuk mensyukuri, inilah tanda-tanda kebesaran keagungan Tuhan Sang Pencipta, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Udah tamat, Pak. Siapa yang membangun, bingung orang nggak bakal masuk dengan ini. Nah, mungkin mohon maaf, itulah yang saya sambungkan bahwa dulu sebelum nama Gunung Padang dikenal dengan Nagara Siang Padang. Ini Negara Siang Padang. Nagara Siang Padang dalam bahasa Sunda artinya kalau negara itu negeri, Pak, atau negara. Siang Padang, siang itu ini siang, Padang itu pencerahan atau pencahayaan. Jadi Nagara Siang Padang itu artinya tempat atau wadah sebagai pencerahan, penerangan yang munculnya dia akan datang atau di kemudian hari. Dari dulu dia akan datang, ya kita sekarang udah akan datang gitu kan waktunya. Nah, ini harus dibuka, bukan ini digali-gali, dibuka apa maknanya, apa filosofinya, apa baca, kita harus membaca, mengkaji, dan petiklah yang positif. Inilah hasilnya. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, karena ini udah lebih dari cukup yang saya sampaikan. Nggak biasanya, Pak, karena tadi udah disambut dengan beliau. Tadi udah, ya kenapa di sini, ya di sinilah beliau menurut filsafat budaya dulu tempat singgahnya beliau di sini. Eyang Ismujati, Eyang Ismaya, Eyang Semarang. Rahayu. Itu yang saya dapatkan. Inilah yang tadi ngobrol menyambut, Bapak lebih paham. Semoga apa yang saya sampaikan kita sinkronisasi menjadi satu, karena kalau tidak disatukan, Pak, kadang-kadang bercerai-berai. Nah, dengan disatukan ibarat sapu lidi akan lebih kuat untuk menyapu. Kalau satu susah beresnya, tapi diikat di gabungan cepat, hasilnya kebersatuan. Nah, itulah simbol-simbol filosofi, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk secara rekaman atau secara langsung seperti ditutup saja. Kecuali nanti sambil jalan kita foto-fotonya diambil, data-datanya itu kan, Pak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Nuhun matur nembah nuwun Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Thank you very much for Mr. siapa? Halus. Saya Aleix from Czechoslovakia. Alias, thank you. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Sama-sama. Thank you so much. Terima kasih. Atur nuhun. Matur nuhun. In West Java atur nuhun. Matur nuhun. Ya. In English thank you. Oke. Sekarang In Indonesia kita terima kasih. terima kasih. Sekarang ini kita ikut AA mau liputannya dari mana agar komprehensif. Siap. Kemudian kita kita liput lagi, dan nanti tadi selain mengalir yang integration koneksi, science religion science philosophy, kalau di teknik ilmu komunikasi jurnalistik nanti mengalir aja what, when, where, why and how. Mengalir aja. Mantap. Oke. Siap, Pak. Oke, lanjutkan. Tasnya, Pak. Ya, oke, siap. Oke, kita lanjutkan, akan dapat penjelasan on spot langsung dari. Oh, boleh. Sangat boleh. Oke. Kita enaknya langsung dari sini atau dari depan, dari mana? Biar dapat. Ya, monggo. Ambil dulu tangga naiknya, Pak. Oke, siap. Karena di situlah gerbang utama. Mantap. Oke, amazing. Oke, come on, sir. Anda dari mana? Saya dari from Yogyakarta. Yogyakarta. Yes, betul. In Central Java. Can you speak Indonesia well? Sedikit. Sedikit. Tidak terlalu bagus. Tidak bagus, tapi bisa little ya. Sedikit. Ya, lumayan. Oke, lumayan. From always, siapa? From your name? Nama saya Alex. Yeah, Aleix. Ya, Mahfud. Iya, Aleix ya, Aleix. Oke, nice to meet you. Czechoslovakia. I like football. Di Czechoslovakia Pavel Nedved ya? Ya, saya kurang tahu. Oke, kita ikutin. Lagi ya. Follow Mr. Nanang Sukmana. Bawah itu ada sumur, Pak. Sumur Oke. Cikauripan atau sumur. Oke. Dari sumur dulu itu untuk yang khusus, Ya. mereka itu lupa bersuci dulu. Contohnya bersuci, ibarat kata kalau yang bisa berwudu gitu kan. Tapi saya mengatakan bersuci, semua agama dengan bersuci itu akan koneksi, Pak. Oke. Nah, setelah itu baru naik ke bawah, Pak, ke sini. Nah, ini ujung. Finish, Pak. Ini gerbang, dulu 2, Pak. Sekarang 1. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. 5. Broken, rusak. Broken. Dulu ini 6. Tinggal 3. 1, 2, 3.
Yang mana mungkin ini satu Pak, atau mungkin ini berantakan karena longsor. Kenapa yang di kanan 6? Kenapa yang di kiri 5? Itu ada filosofi Pak. Nah, artinya apa? 6 dulu baru 5. Matematika 5 dulu baru 5. Tapi budaya, ilmu ketuhanan 6 dulu baru 5. Kenapa 6 di kanan? Baca dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siji lu ya Pak. Loro ya. Lu 4, 5, 6 itu bolu songo. songo. 1, In 2, Java. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. 5 simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, amazing. Tunggal. 10, 10. Perfect. Perfect. Kanan, muter, baru muter-muter. Masuk ke Pak sampai ke atas. Jadi Rahayu, ada filosofi. rahayu. Nah, ibarat kata peribahasa kenapa ini tunggal pada jarak. Ada pepatah mengatakan mandungaling Gusti kaula. Kawula Gusti. Oh, Gusti kawula. Iya. Luar biasa. Monggo dijelaskan. Itu. Mandungaling Gusti kaula. Allah, bukan kaula, bukan. Ya, Tuhan satu saja aku itu artinya. Nah, itu ya. Nyambung dengan Siti Dinar zaman dulu kan seperti itu. Iya, betul. Nah, ini kuncung putih dan kembangnya Kuncung sampai putih. saat ini kuncung putih. Ini namanya kantil. 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 Kuncung putih. Ya, dan beliau singgah Iya. itu di meja itu. Ini hanya simbol aja. Dan Ya, batangnya warnanya putih memang ayah. Rahayu, rahayu. wangian. Luar biasa. Makanya yang saya dapatkan, di rumah, daunnya yang kering, yang ada simbol gini kan Pak. Ya, betul. Nah itu kan, betul lah. Subhanallah. Bersih dan bersih. Nah dari sini apa baru Monggo, ini? saya hajar. Oke, come on. Alex from Czechoslovakia. Oke, next. Oke. Masuk ke Yonti video kan, oke. Tak cepeng kula. Pun makanya misalnya mati dewe ngomong kula nggih. Soalnya kula nggih wau karena ndredeg nggak sengaja kepecet. Iya. Nanti gak Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru keluar terus semua dikelilingi. Nah cara ini Mas ini tapi jalan sama Bapak. kita ikuti arahan dari anak Nanang Pak Fajar. Akhirnya melalui pohon. Betul, semuanya. Tangga turun. Dari sana ke naik, ke sini, muter masuk sini, beres acara di sini semedi atau ritual atau acara, baru keluar disuguhi dengan ini Pak. Nah, ini tuh. Rahayu saking mati. Ini ya. Saking lagi masukkan video. Monggo. Ini di batu apa namanya? Ini Bapak namanya dikenal dengan batu musik Bonang. Batu Bonang ini. Dan di batu Bonang ini memiliki 5 jari, 5 finger, simbol. 1 Pak, 2, 3, 4, 5. Kelingking, jari manis, jari tengah, donjuk jempol. Itu kan 5 finger. 1, 2, 3, 4 and 5 simbol. 5 and 5 simbol. And 5 tune. In Melayu do re mi fa sol la si do. In Sunda 5 tune. 5 tone. Da mi na te la da la ti na mi da. Maybe you focus your concentration. Semua kita dengerin. Apakah batu ini bunyinya da mi na ti la da la ti na mi da. Dengerin Pak. Dalatinamida mi nem Dalatinamida.
And satu lagi, one more. One is more. Amazing. Ya Pak, itu namanya batu bonang. Ini namanya kacap. Lagi mas. Ya. Bonang stone, kacap stone. Cara Ya. saya baca langsung. Di Gunung Padang itu batu bonang, batu kacapi Pak. Dan menariknya, batu ini ada simbol Pak. Ini kalau angka berapa? Kalau angka, 1. tuh. Kalau huruf hijaiyah ini, betul. Alif itu tunggal, tunggal itu esa. Siapa yang tunggal, siapa yang esa? Sang yang tunggal, sang yang ini. Gusti Maha Suci. Di situ ayatnya begini Pak tadi. Tasdidnya ini. Dan ini adalah peradaban Allah. Sama. Sebut tadi. Sebelumnya sebut tadi sang yang tunggal, sang yang ini. Zaman peradabannya. Ini dari timur Pak, itu barat. Dan di sini sudah dinyatakan sama beliau, dibaca dari Bapak, ini baca dari kanan ke kiri sama dengan itu Pak. Ini ayatnya. Tuh, ini. Nah, ini. Cukup. Kelihatan Pak. Kalau dipegang dengan tangan lebih jelas Pak. Nih, kayak tulisan braille ini terasa. Oh ini. Ya, rasa Pak? Terasa. Nah, kalau ini halus Pak. Ini terasa. Ayo. Ya. Luar biasa. Ini halus ya. Ya, ini bacaan. Ini simbol. Nah, dan menariknya Pak, ini simbol angka keesaan atau ketunggalan. Itu 5 jari, 5 finger, suaranya daminatila. Ini karena simbolnya tunggal atau esa, suaranya nggak berubah Pak. Kayak gini. Sama. 1 nada. Satu nada karena melambangkan ketunggalan. Itulah Tuhan itu tunggal. Esa. Sehingga ini membuka peradaban awal Pak, dari timur itu dari barat atau dari kiblat. Itulah ayatnya itu. Dari kanan ke kiri. Dan ini sangat kuat menyerap energi Pak. Dan ini lebih panas daripada itu. Itu cuma hangat, ini lebih panas Pak. Dan mana Bapak pegang coba lihat. Saya tidak bicara mistis, betul ini hangatnya, ini sangat kuat Pak. Iya. Karena menyerap energi api. Nah, kalau itu udah kombinasi Pak, lebih ke air, bumi, api, angin di situ, karena udah penyempurnaan. Itu lebih hangatnya lebih rendah Pak. Ya. Ini hot, very hot, this is balance. Hot. 4, 5, 5 finger. Luar biasa memang. Amazing. Teknik sama dilatahin Pak sama batu, tapi kok beda, nadanya juga beda. Itu yang perlu kita pelajari. Hebat. Nah, dan ini luar biasanya Pak, kalau saya satu dengan 10 jari tangan, suaranya tuh akan lari Pak. Di sini bass, di sini kayak kalau ke sini cep. Tapi saya mau menghadap timur Pak, enggak ke barat. Nah gini. Sama Bapak dengerin, tangan kanan saya akan menyentuh batu ini, suaranya ke sini kayak bass, cep, kayak air di gini Pak. Nah, tangan kiri saya larinya ke sana, suaranya.
Semua sejuk. Menggema. Mendengar suara bergema, mendengar suara dan sangat sejuk sekali. Anginnya datang, airnya pun datang. Bukan air sebenarnya, ini rahmat. Bukan air hujan dari langit. Terasa. Dan sekarang sangat sejuk. Itulah energi alam yang sempurna. Perantara batu-batu ini, perantara energi ini, perantara leluhur kita, perantara alam semesta. Hakikatnya Tuhan Sang Pencipta, Robbi Alamin, yang menciptakan bumi, manusia, serta langit. Kayak ada guma di sana ya. Nah itulah Pak. Kalau memang dibuka Gitu ya. pintu seperti itu di mana. Cool, very cool. Connection. Saya ndredeg bergetar. So, Nikola Tesla from France. This is about frequency, energy, and vibration. Oke, dilanjutkan. kita, Amazing. next. Amazing, very amazing, beautiful. God bless in Gunung Padang. Ini sebenarnya apa ya? Lihat-lihat gerbang. Kan lanjutkan. Oke, sip gantian. Ini sebenarnya untuk turun. Kalau Bapak ini cuma ke jalan-jalan. Nah kalau untuk tuannya ini untuk turun Pak, bukan naik. Itu arahnya dari sana. Kenapa dari sana ke sini Pak? Karena kalau dari sini kita naik, yang segini banyak di kanan, yang enamnya di aturan gerbang masuk kan ngasih contoh, yang tumpukan batu di enamnya di kanan kan. Artinya kita turun dari sini. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kiri 1, 2, 3, 4. Nah, tetap yang selalu yang di kirinya. Kata dan 5 itu dengan keselamatan kan. Dan agak mungkin kita melakukan keselamatan apa imam Pak bukannya. Makanya di sini. Dan di sini ada 3 Pak. 3 step. 1, 2, 3 dan 4. Dan dulu ini runcing ini nancap Pak. Berdiri di darah Bapak. Ini berdiri. Tangannya dengan ini Pak. Sini. Ini bergeser roboh. Artinya 1, 2, 3 kan Pak. Di sini pun dulu sama seimbang 3 Pak. Udah berantakan. Jadi ada pasangan-pasangan ini dengan ini, yang roboh ini Pak, yang ada area lift ini. Dengan ini pun ada area lift Pak, cuman di bawah kubur. Ini karena itu nyatakan. Nah, ini kan bagian atas. Di bawahnya ada area lift Pak. Cuman udah ke kubur. Nah, kebalik. Oke, sebelum dilanjut mungkin nanya satu. Silakan Pak. Apa what ya? What different ya? Apa bedanya istilah antara punden berundak dengan teras atau teras berundak sebenarnya istilahnya? Monggo. Ya sebenarnya ini dikatakan dengan punden berundak. Punden berundak. Situs Gunung Padang. Punden berundak situs Gunung Padang. Ya, punden berundak situs Gunung Padang. Kenapa dinamakan punden berundak? Karena punden itu diambil dari bahasa yang artinya pepunden. Oh, Pepunden itu artinya apa? Pepunden itu artinya leluhur. Leluhur itu adalah sesepuh. Sesepuh itu dalam bahasa Sundanya karuhun. Nenek moyang. in English apa ya? Leluhur. Leluhur itu apa yang saya Leluhur. juga Apa? Yang kakek nenek yang menurunkan kita ya. In English apa ya? mungkin bisa searching Pak di ininya Oh, apa iya. artinya leluhur Iya, itu nanti, atau oke, nenek kita moyang cek. gitu ya. Nah, nenek Nah, moyang. Lanjut. Ya, mohon. Nah, jadi secara fisik Pak, ini punden berundak itu adalah tempat peninggalan leluhur kita yang maksudnya bertingkat-tingkat bertahap-tahap. Tapi satu arah, utara ke selatan. Beda dengan candi Pak. Kalau candi kan simetris, utara, selatan, timur, barat. Ini udah ketemu begini kan contoh Borobudur kan? Iya. Atau candi-candi yang lain selalu antara 4 sisi. Nah, itu arahannya. Alurnya gitu Pak. Kalau punden berundak selalu dari utara ke selatan. Kenapa itu ada maksud? Dan ini level 1, level 2, level 3, 4 sampai. Dan kenapa di limbat itu lebih tinggi tapi sedikit lebih kecil? Ini kan luas lebar. Iya, luas, lebar, Ya. besar. Ya, saya uraikan dinding teras 1 lebarnya itu 44 meter Pak. Dari teras 1 ke teras 5 panjangnya 125 meter. Itu yang kemarin kita tanya, berarti lebarnya 44 meter, 44 meter. panjangnya 125. 125 meter. Dan di ujung 16 meter.
mengerucut, terdiri dari 5 undakan. Itulah yang namanya punden berundak, Pak. Dia Kalau yang ini penelitian Dr. Ali Akbar, arkeolog UI TTRM itu, yang ini di bukunya belum menyebutkan 10 kali lebih besar dibanding Borobudur, itu luas hektarnya keseluruhan Gunung Padang. Nah, itu memang kalau memang saya tahu lah beda argumen dengan peneliti ini kan. Oh iya, betul, betul. Nah, wajar saja. Semua juga ini baik, Iya, saya tidak menyalahkan. Ini Iya. penelitian A baik, Iya. penelitian B baik. Iya. Cuman kenapa beda perspektif atau beda penafsiran? Iya. Ya kan kajiannya juga beda, Pak. Ah, Nah, iya. yang A mengatakan 10 kali Borobudur, ya Silakan. ini kalau ketinggian dari bawah 100 meter, Pak. 100 meter. Ya, puncaknya 100 meter dari parkiran, bahkan lebih 100 meter ketinggiannya. Kemudian area yang banyak balokan-balokan batu ini, batasnya sebelah timur Sungai Cikuta, sebelah barat Sungai Cipanggulaan, kampung kelahiran saya, sebelah utara Sungai Cimanggu, dan sebelah selatan itu Lembah Empet. Itulah batas yang ada balok-balokan batu. Luasnya berapa? Kurang lebih 29,1 hektar. 29,1 Ya. Wow, amazing. Nah, itulah yang dikatakan 10. Itu secara ukuran-ukuran yang memang udah real diukur oleh zona-zona yang diukur. Seperti itu. Oke. Ya, kita Oke, lanjut. lanjut. Kita lanjutkan. Berarti memasukkan. Ya. Bismillah. Allahumma salamun Sulaiman. Level 2 atau berikutnya, Sulaiman. kanan belakang kiri. 1 gate, 2 gates, 3 gates, 4 gates, 5 gates. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Belok kanan, Pak. Lurus ke kursi batu yang di atas. Dan ini 5 undakan, Pak. Wah, ini udah kebaca. Udah terkubur dengan bergeser-bergeser. Ini undakan pertama, Pak. Ya. Ini undakan kedua, itu bentengnya, Pak. Oh iya. Ya. 3 itu bentengnya. 4 itu bentengnya. 5 di atas. Ini mengerucut. Kayak candi sama, kayak candi. Ini bukan candi, ini punen. Nah, lebih tua dari candi. Ya, dan ini lebih klasik. Dan kalau ketemunya pohon kemenyan, apakah filosofinya? Nah, sebenarnya kenapa di situ perlu ditanam atau pohon kemenyan? Ya. Nah, dan itu 2 jenis, Pak. Ya. Kemenyan dan hamiru. Dan kemenyan melambangkan kakek Ya. atau laki-laki, Ya. hamiru melambangkan Hamiru. nenek. Hamiru, Hamiru. hamiru, perempuan. Ya. Nah, jadi itu simbol filosofinya, simbol keabadian. Ya, Everlasting terhadap leluhur. simbol. Simbol, Pak. Itu. Amazing. Simbol. Itu pohon itu. Nah, dan di situ memang power lebih kuat, Pak. Cuman orang tidak paham kapan sesi-sesinya waktu duduk di situ. Tidak semua waktu bagus, Pak. Di situ hati-hati. Ada positif negatif. Ya, di situ pengalaman saya antara menjelang maghrib jam 5, jam 6, jam 7 lewat, di situ tidak bagus. Sore ya. Ya. Menjelang Menjelang maghrib ya. Tapi jam 12 ke siang. sana enggak malam. Oh. Oke, positif. Dini hari. Hari, pagi, sunrise bagus tuh sampai jam 12 siang. Nah, jam-jam segini tapi masih bagus. Ya. Masih bagus. Tapi menjelang maghrib, wah, bahaya, Pak. Jadi kalau jam segini, Pak, atau tengah hari sampai pagi yang dapat oksigen. Nah, kalau menjelang maghrib atau malamnya belum stabil titik nol, bukannya oksigen yang masuk ke paru-paru, tapi karbon. CO2. Itu secara Dioksida. kajian Secara ilmiahnya, sains sajiannya. karbon. Ya, yang saya pelajari betul. Oke. Jadi Pak, di sini ada 3 jalannya, satu yang sini dan satu di sana. Ya, oh ya, ini satu jalan, Mas. Ini One pusat way. satu. Nah, di situ my brother, my friend, itu kanan dan kiri. Right, Baru Sean, ketemu lagi. Oke. Ya, ketemu lagi. Ya, gitu. Oke. Oke. Dan itu simbol, Pak. Kenapa satu jalur terpisah tapi bukan kembali? Oh, itu simbol. Oh, ini ada nama Gunung Masikit. Untuk pemirsa,
Pak, kenapa ini namakan Gunung Mas Sigit? Ini Seben- masuk ke- Mas Sigit dalam filosofi Sunda atau di Jawa Barat, Mas Sigit itu tempat peribadatan. Oh, Nah, atau dikatakannya masjid itu kan, Iya. tapi bukan berarti ini masjid. kan ya, Ini hanya simbol, tempat Simbol. peribadatan. simbol. Dan ini kotak Pak, Pray simbol. ya, segi 4. Dan ini sumbernya membuka pusatnya keilmuan. Nah kenapa? Ilmu itu harus kotak, biar kokoh, biar kuat. Jangan bulat. Kalau bulat nanti tergelincir. Itu ilmu, mudah roboh. Itu kan. Nah, beda dengan keimanan. Iman harus bulat. Ya. Bulat itu tekad. Iman itu. Kalau ilmu harus kotak. Ini Oke. keilmuan. Ibaratnya piramida lah, kan? Ya. Piramida bentuknya ini. Ya, seperti itu. Nah, biar tetap keilmuan itu 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Yang ujung itu mengerucut kan? Empat kita. Dari situlah lima, kita ilmu itu. Yang pancari itu siapa? 4 elemen dan 1 cahaya. Betul, cahaya. Itu Oke. filosofinya. Ini teras 1 ya ayah. 1 Pak, Setelah ini masuklah ke teras. tas 2 seperti Step itu. 2 ya, number 2. Ya. Oke, nah, sebelum lanjut mungkin Pak Dokter ada pertanyaan atau lanjut? Oke, enggak, kita lanjutkan. Come on. Katanya wajahnya Pak udah ngasih Pak. Saya kaget tadi di ente yang suka datang dari gelar ini pesantren Cianjur, Iya. mantunya Kesepenangnu. Ini wajahnya sakir banget Pak. Lalu juga mantunya Ajengan Sukabumi, si Curug Babakan. Ini Beliau menantunya Abah Amang Muhammad yang pernah dengan kakeknya Mama Bintang. Ini beliau menantu. namanya Angkon. Oke, kita lanjutkan ke punden kedua. Sama Mr. Alay from Czechoslovakia, Europe. Ini kita highlight Europe group band music. Very nice. Ya. Mangga, gaya, mangga. Sintok. Padana, ya. Si Suri Gajahnya. Dulu Sintok Padana. Panairan. Oh, sama Mr. Czechoslovakia. Silakan. Ada yang mau foto sama Anda. Take your picture from 5.000 katanya. Canda, humor. Pergi langsung ke. Saking mereka. Sudah. Masih jalan Mas? Masih? Baik, Bapak semua. Tadi kan di bawah bertanya bahwa kita penjelasan di lantai 1 Gunung Padang sudah disampaikan. Rahayu. Baik. Nah, di lantai 2 ini ada apa saja sih? Nah, pertama ini pembatas lantai, Pak. Ini penghuninya sebenarnya harusnya lantai 1, Pak. Ya, pastinya. Ini batasnya ini yang berdiri ini. Dulu ini Pagarnya? pagar tembus ke samping, Pak. Ini udah roboh, berantakan. Faktornya gempa. Dalam bahasa Sundanya lini ya. Lini itu land. Land. Oh. Nah, lini itu cuma orang Sunda lini gitu kan. Lini. Kan diambil dari bahasa asing sebenarnya. Sunda land. Ya. Nah, lini itu land garis sehingga ada garis khatulistiwa. Iya. Nah, gempa bukan. Dulu ini pembatas Pak kesan. Nah, mau masuk ke area ini semua boleh. Santunnya dibuka sepatu, dibuka sendal. Ini gerbangnya Pak dengan ini Pak, masuk dari sini. Oh, gitu. Nah, kenapa di sini ada filosofi? Saya mencari di Gunung Padang hanya batu ini yang segi limanya sempurna di antara batu. Walaupun batu-batu ini segi lima Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Batu seginya ya. Ini sempurna. 1, 2, 3, 4, 5. Balance, seimbang. Orang Amerika mengatakan pentagon. Nah, itu ini tegak di sini Pak. USA. Dengan ini. Kenapa? Nah, misal this is pentagon. Ya. 1, 2, 3.5. Dan ini Why? sebelum puncaknya ya? Ini ya. Ya. Ya, Pak, ini kan Pak. Ini betul ini puncak. Nah, ini simbol, dulu ini tegak. Tahun 1978 saya dapat arsip Pak, foto dari Belanda. Ini dulu masih di sini berderet dengan ini.
sini ada batu yang kayak kujang, ada sesuatu di batu di sini. Itu dari foto gambar Belanda. Nah, di pembatas ini ada kursi batu Pak. Ini kursi batunya. Ini kan gerbang dari bawah Pak. Tapi beda nanti. Dan selatan ada pelorong. Ini dari situ masuk ke sini. Ini gate atau gerbang atau gapura. Ini juga gerbang gapura. Pokoknya itu gerbang pohon ini miring Pak. Nah ini juga gerbang untuk masuk ke batu duduknya, kursi batu. Nah di sini duduk, ini sendera. Nah duduk di sini Pak. Ini kenapa ada cekungan? Nah untuk kaki foot ini dan ini untuk Tangan ya, kiri. tangan ini dan ini untuk mencari ibarat apa kalau di laut kan ada namanya kalau kali kapal Iya. untuk menangkap sinyal. Iya, iya. Oke, jadi ini untuk menangkap sinyal dari arah manakah sinyal datang kita arahkan. Nah seperti itu Pak. Kalau spiritualnya ya, Iya, saya akan mencoba ini dari mana sinyal energi di sini sekarang ya. Angle. Ya. Dari belakang saya. Ini dari belakang saya datang. Dan sekarang yang menyaksikan di sini semua merasa tempat ini sekarang sejuk. Sejuk sekali, bahkan agak dingin. Semua sejuk ya. Sejuk semua merasakan balance keseimbangan. Ini dari arah sini nih. Sejuk. Saya coba lagi. Berubahkah sekarang? Sekarang dari sini, lebih ke sini datangnya. Dari sini. Nah ini Pak. Jadi dulu itu bijak ya Tari Panukanya. Saya menjelaskan tentang Gunung Padang itu tidak ke mistis Pak, tidak ke mitos. Yang hubungannya mistis itu gaib. Kenapa yang gaib dicari-cari? Yang nyata ini yang berantakan kita dilihat. Ini pohonnya, batunya. Nah, cuman bagi orang yang datang pikirannya, ngapain ke Gunung Padang? Melihat batu-batu berserakan. Itu yang pendek pikirannya. Di sini di Gunung Padang merupakan tempat situs peradaban, dua peradaban leluhur kita yang hebat. Dan ini sebagai tempat peribadatan di masa zamannya Pak. Nah, kenapa ini ada 5 level Bapak? Gunung Padang kenapa ada 5 teras? Karena sebuah keilmuan. Kenapa Gunung Padang, Bukit Gunung Padang dilingkari 5 bukit dan ini lembah semua menghadap ke 5 gunung. Teman saya lagi ada awan, cuma 3 gunung yang kelihatan. Gunung Gede dan Parangau ketutup awan. Gede Pangrango Di juga sana menghadap. Pak. Tuh. Ya, jadi Gunung Padang terdiri dari 5 teras, Ya. 5 undakan. Batunya relatif segi-segi 5. Ya. Kemudian dilingkari 5 bukit menghadap ke 5 gunung. Batu musik tadi yang kita mainkan 5 nada Sunda, Daminatila. Da dari awal ke awal. Daminatila da latinami tidak. Nada Sunda 5. bukan 8 kayak Melayu ya. Nah, jadi ini simbol semua Pak. Nah, dulu di sini tempat duduknya raja, seorang pemimpin yang bijaksana. Menurut Sundanya yang Prabu selalu yang Prabu Siwangi. Sehingga kenapa waktu Pak SBY mau duduk di sini Pak? Pak SBY di sini. Pak SBY pernah duduk di sini Pak. Ya, di antara Pak SBY ada juga para menteri dan Iya. pejabat-pejabat saya tidak maukan nama. Iya, iya. Selain itu datang ke sini. Nah, sini. Nah, untuk apa? Untuk menghadap ke Gunung Gede, Nah, yaitu ke Eyang Surya Kancan. Kancana kalau di Cianjur. Nah, itu juga ada makna. Nah, ini untuk spiritual Pak. Nah, ketika saya membungkuskan ini sekarang lebih sejuk lagi Anginnya. dan angin datang. Luar biasa. Subhanallah. Nah, itu kan semua izin. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin muncul. Nah, itulah doa Pak. Itu yang saya pelajari. Oke. Ini yang namanya kursi batu Pak. Nah, bagi siapa yang mau mencoba masuk Pak ke bukit itu boleh. Dilepas alas kaki, sendal, silakan untuk menikmati. Di situ lebih padang, lebih terang pandangannya, lebih cerah, lebih terbuka. Otak kita, saraf kita tuh lebih terbuka, lebih enak, lebih enjoy. Tuh, lihat di situ. Nah, tapi alangkah baiknya bagi yang khusus jangan dulu ke situ Pak. Oke, siap. Ke Ambu Kuromo dulu. Oke, direct monggo. Kami tarik itu dulu. Oke, kita lanjutkan. Come on, Mr. Alois. Mana nggak Pak? Kita lanjutkan step 3. Nanti mungkin bisa ganti kontak. Oh, bisa. Oke, boleh. Ya. My WA, WhatsApp, bisa.
Communication ya. Ya, mau bikin dokumen. Iya, dokumentasi. Oke, siap. Bapak semua, di Gunung Padang ada yang namanya batu ukiran kujang yang saya tadi sampaikan. Nah, ini batu ukiran kujangnya. Oh iya. Ini kujang, simbol kujang. Nah, ini saya di ikat kepala saya ada simbol kujang. Oh iya, kujang sama ya. Ini pin. Ini kujang. Sebab. Di Bogor ada tugu kujang, ya. Ini kujang pembukanya ada simbolnya di Gunung Padang. Nah ini Pak. Ini dia. Ya. Dan ini persis memang ayah dengan Iya, kujang Pak, ya. sejak dahulu udah Maaf seperti sekali ada saya tunjuk. Bahkan ada ininya ya, apa? Pegangannya. Ini yang ini Ya, apaan? itu gagang Pak. Gagang. Oh iya ini. Nah, lucingannya. Ini gagangnya, ini yang pucuknya ya. Ya. Pucuknya. Ada hubungannya dengan kita kemarin. Nah, kalau ada hubungannya dengan situs Batu Kujang di Cisaat, Ya Allah ada Pak. Ya ada hubungannya yang di Sukabumi Cicurug Ya, kan. ya, ya, Itu betul. tugu kujang. Ini ukiran kujang. Ukiran ini ukiran kujang. kujang, bukan tugu kujang. sana Tugu Kujang. Ya. Oh iya, waktu itu Pak Dr. Fajar ini menanyakan ini Nanang. Di sini adakah penemuan relief? Kalau ini berarti ukiran ya. Ukiran. Tapi kalau kayak relief di candi nggak ada ya, karena beda zaman ya. Tuh relief yang modern seperti itu belum ada, belum Oke, ditemukan. oke. Hanya ukiran-ukiran simbol-simbol. Iya, iya. Dan yang namanya pusaka kujang Iya. itu punya teman Pak, punya pasangan Iya. dengan keris. Negara. Nah ini Siang Padang. Pak. Ini Pak. Oh. Ini pegangan keris, ini warangka keris. Ini gagangnya. Iya, Ini iya, simbol iya. aja Pak. Ini kerisnya ke bawah ujungnya. Ini gagangnya perah. Ini apa? Kan keris ada. Kayak istilah Gagang. ada Iya. gonjoni pun. Nah, ini Pak. Ini kerisnya. Ini keris. Ini udah dengan kujang. Ini yang di kemarin yang di Jember Fashion Carnaval kita jelaskan menjadi negara. Negara. Negara, not nation. Betul. Kujang itu pembuka Pak. Keris penutup. Ya, main simbol. Kalau gini mungkin agak bukan keluar ya, tapi konteksnya ini kearifan lokal. Ya. Tapi ketika hasil sains ya, misalnya ini dianggap hanya karena terkena air kemudian cekukan itu juga no problem ya, banyak angle ya, banyak sudut pandang ya. Begini Pak, Ya. kalau saatnya orang mengatakan Ya. ini terjadi dengan air, Iya, iya. harus ada dong batu-batu Yang lain. yang lain. Dan logikanya, Iya, iya. ini kan ke bawah, masa air dari atas belok ke sini kan? Karena banyak batu yang berdiri atau yang tegak, Iya. lubangnya di samping sangat dalam, tidak mungkin. Betul. Itu logikanya seperti itu Pak. Logika bermain Ya. ya. Logik. Ya. Tapi bisa juga Pak, ukiran ini mungkin terjadi dengan alam, tapi yang jelas bukan ini air bukan. Iya. Ya, mungkin ada pemuaian atau apa saya nggak tahu lah. Iya. Itu yang saya pelajari seperti itu. Monggo. Itu ada suara anjingnya. Dalam Di foto dari sini. nanti setelah selesai kita foto-foto. Kita foto satu-satu jenengan ngerasa gitu. Kita video dulu ini. Takut anjing itu. Ada anjing menggonggong terus karena takut mungkin dia. Oke, lagi masuk. Dilanjutkan. Oke. Nah ini Pak, ini dikenal. Ini tamu-tamu saya yang tadi ke rumah Pak, nginep. Dia lagi mau turun. Oh iya, iya. Pak, tadi nunggu dia. Nah ini Pak dikenal dengan batu tapak maung. Ini sebagai simbol. Ini sebagai ukirannya Pak. Nah kalau kita hitung, jejak tapak maung ini ada 9 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Angka songo atau sangat Pak, angka yang paling unggul. Iya. Sehingga maung di sini bukan berarti maung harimau, tapi maung itu maknya manusia unggul. Jejak manusia unggul. Kenapa dikatakan jejak? Ini tumit kiri, tumit kanan, pegang tongkat Pak. Ini Pak. Iya. Oh, ini dulu berdiri Pak. Menghadap ke matahari terbit Pak. Oh, sama barat. Sunrise timur. Kenapa? Timur, iya. Betul. Karena dulu itu seperti itu teori itu. Ketika berdoa itu sekitar sunrise atau matahari terbit, pagi jam 7 pagi, 45 derajat pandangan, mensyukuri, memohon, bukan menyembah matahari.
istilah yang dia Sunda. Negara yang Sunda. Ajaran. Sebagai ajarannya itu cahaya penuh. Ini arah timur persegi seperti ini. Kenapa 9? Melambangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 lubang. Ya, 9 Harus Bang. cahaya. Loh, Biar kita baik, biar kita cerdas, biar kita selaras, biar kita positif. mau manusia unggul, Superhuman, superhuman. superhuman. Superhuman simbol Gunung Padang Site. Sunrise, Mon, and spiritual connection. Nanti di pojok situ Pak, jadi backgroundnya ke bawah. Tanya, kena tanya. Oh, dapat udah ya, itu kita sudah. Si Wanun. Ini anjing sini. Takut. Ya, anjing sini. Ada yang punyanya tuh itu. Luar biasa Gunung Padang mah. Ayo, Rahmatal lil alamin. Amazing, amazing. luar biasa bisa tahu. Karena ini bawa ini Pak, bawa lambang maung juga. Mhm. Maung. Ini ada di tasnya tadi maung kecil dari apa buat? Jimat. Bukan Pak. Oh, bukan. Simbol. Simbol. Senang aja bawa Iya, tiger. tiger. Ya, Tiger simbol. Oh, macam itu ya, macam itu. Ah, ini tadi berarti teras 3 ini. Betul Pak. Oh, Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Allahumma salamun Sulaiman. video tuh. Enggak di teras 3 di Di teras 3 Pak, selain ukiran kujang, ada tapak maung tadi, dan ada 2 kotak Pak, 2 ruangan. Ini satu, itu satu Pak yang batu limas banyak. yang itu ya. Ya. Berarti Itu, gate-nya, pintunya itu ya. iya. Nah itu dulu batunya pagar-pagar berdiri-berdiri. Kalau ini hanya tertidur Pak, meningkat. Ini kosong. Kalau itu berdiri, kalau ini selingkat. Karena ini melambangkan tempatnya perempuan, tempatnya laki-laki. Artinya apa? Dulu udah ada penjasanaan, kamu perempuan nggak boleh nyampur ke sini. Ya, laki-laki di sana dia tidak menyampur satu tempat, terpisah ada sekat. Yang salah dari. Dari sana. Itu gunung gede Pangrango Nah juga. itu begininya. Gede Pangrango Mountain. Ini Pak. Ya, ini makan. Pak yang tipis Pak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Ada 5 puncak. Betul. 1 puncak Pasir Domas, 2 puncak Pasir Bogor, 3 puncak Pasir Kencana yang ada kabut, ada awan, 4 puncak Gunung Gede, Debik, 5 Pangrango tinggi. 1, 2, 3, 4. Bisa sekali lagi saya lupa video. Pakai bahasa aja saya bisa translate. Siap. Orientasi Gunung Padang menghadap ke 5 gunung, ya, 5 bukit. 1 bukit Pasir Domas, 2 bukit Pasir Bogor, 3 bukit Kencana, 4 Gunung Gede, 5 Pangrango. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Come on. Ya, dan 4 steps. Tahap punden keempat. Ngomong-ngomongin. Baik Pak, kita sekarang posisi sudah di level 4 atau level terakhir untuk mencapai yang paling tinggi, yang paling ujung. Nah di lantai 4 ini kita berada di halaman yang paling luas, paling kosong bebatuannya, hanya rumput lapangan
1, 2, 3 banyak batu Pak. Di 4 itu seakan-akan kosong, dan di 5 masih padat lagi. Nah di sini dipagarlah bebatuan ini. Gerbangnya dari sini Pak. Kita tutup. Masuk ke dari sini. Dan ini sebagai batu pengujian. Pengujian dikenal dengan batu kanuragaan. Menurut warga di sini. Ya. Kalau leluhurnya dikenal dengan eyang balung tunggal. Balung tunggal atau balung nunggal. Atau dikenal dengan eyang hakikat. Ya, ketuanya dari mana Pak? Di bawah pohon yang tadi batu berderet. Syariat, tarekat, hakikat. Disitulah yang Prabu Siliwangi singgah di 5. Sungkem kepada batu tunggal, batu satu, batu esa. Tapi tetap minta restu ke Ambu, ke Rombot, Ibu Agung, Bapak Agung. Gusti Sang Pencipta, bukan menyembah batu Pak. Bukan. Cuman banyak orang yang tidak paham dengan keilmuan budaya. Nah ini kenapa ada garis? Ini ada titik ini. Titik asli. Asli Pak. Maksudnya di Ini menghadap kiblat, lain. menghadap kiblat Pak, atau mengikuti alur matahari. Bahasa Andalanya sunset, east and west. East, west, And, sunrise, If you want meditate or pray, you connection and 5 finger you use and connection. Bacaan apa? Tadi tidak. Bacaan dari kanan ke kiri. Intasidnya. Alif, lam, dan ini tadi baru connection. Lepas tengah karena biar connection dengan bumi kan begitu Pak untuk ituannya ya. Iya. Nah, sini. Cahaya. Light. Yes. Connection. Karena ini dan buka Pak. Belum budenya Pak. Pangrangonya juga Ini, kelihatan. Layarnya dibuka Pak. Layarnya berkembang sekarang yang putih. Sini Pak. Layar berkembang. Oke, next Pak. Kita ke 5. kelas 5. Dari pasangan. Nyewa boleh. Mana tuh mau foto tadi? Mau di sebelah sini. Ini mau nyewa disewain. Mister. Tadi Pak dari pagi Pak. Dan tapi sudah dijelaskan seperti ini sama AA. Tadi kan kita belum sempat Pak. Oh. Saya tadi ngantar si Bapak yang belum Pak. Iya, iya. Yang ke rumah saya juga. Oh, ada yang syuting. Ya, ngambil video sih Pak. Oh iya, iya, iya. Nah ini berarti pas kita datang akan dijelaskan beliau gabung. Iya, nah, itu mungkin udah rezekinya beliau biar paham. Kayaknya energinya terpanggil sama kita Pak. Terkonek. Mau nggak mau lepas. Baik Bapak semuanya, kita berada di level tertinggi, level kelima atau level Pucung di area cagar budaya situs Gunung Padang. Dan luar biasa Pak, karena tadi kita banyak orang mau kesini juga terganggu. Sekarang biar masuk, mereka udah pada cuma dulu harus kita solukan. Ya, kita aja yang tim berlima, kawannya kita berempat, ada bantuan si Mister. Emang harus berlima. Semua akan mengerucut dengan simbol 5 itu. 5 symbol. Ya. Nah ini di sini kita dengan Singgasana Raja yang Prabu istilahnya. Di situ ada batu cekung Pak, cekung untuk jidat, artinya bersujud dah di situ. Setelah bersujud baru terlentang. Sujud itu syariatnya ke bumi dan tentang bersyukurlah berterima kasihlah dengan simbol alamnya itu. Sehingga disitulah ada yang namanya wujud ibu bumi. Bobo Angkoso Ibu Bumi. Sehingga ketika seorang datang ke sini Pak, sini, nah di sini Pak harus lurus dengan batu yang satu itu Pak. Dulu batu itu berdiri tegak, batu itu sekarang udah roboh.
Yang itu paling ujung. Yang ujung, Pak. Yang gede itu. Ya, itu menurut bahasa arkeologi itu yang namanya menhir, Menhir. batu tegak. Ya. Menurut ilmu kebudayaan itu yang namanya lingga. Ling. Ya, batu berdiri atau keesaan atau ketunggalan. Akhirnya kita bersujud perantaranya ke bumi, akhirnya kepada Tuhan Sang Pencipta yang tunggal. Bersujud di situ pun, Subhanallah. dan kita sungkem ambu yang dari sini, Ambu ibu, ya ibu Rama atau Rama Rama. bapak. Ya. Kenapa? Nggak mungkin ada kita tanpa ibu, ibu, Bapak. bapak. Kenapa ibunya 3? Ceritanya luas Pak kalau dibahas. Hadis Rasul. Ya. Setelah itu baru kita berdoa. Sini Pak, Menghadap gedung gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Wow, pas Big buka. Mountain. Nah. Tapi lain dulu lain sekarang. Subhanallah. Berubah 5 derajat. Ini saya ke kiblat 4 Pak. Mekah Al-Mukarramah. Kabaitullah. Awalun akhirun akhirun awalun. Wal awalu wal akhirun. Wal akhiru wal awal. Gede Nggak mungkin ada akhir tanpa awal. Masjid dan maghrib Pak. Kita di maghrib masjid. Gedeng Bang, gede Berdoa kita menghadap di situ ada sejarah. Nah setelah kita memahami doa Pak, barulah di sini. Oh. Oh. Seperti orang yang sudah ini. Kalau di Mocopot ada pocong dipocong. Betul Pak. Karena pocong itu kenapa 5 ikatan? 5 ikat 4 ke 5 pocong atau Iya, betul. itu juga makna. Karena kenapa Gunung Padang ini serba 5? Ya tadi sudah dijelaskan kan. Kita patahan-patahan tulang 1, 2, 3, 4. 5. Wow. Ini pun ini pun Subhanallah. sujud 5 juga. Jadi itulah di sini untuk bersujudnya, bukan untuk bersujud di sini, bukan Pak. Dimanapun kita tuh harus bersujud Yeah. kepada Tuhan Sang Pencipta bumi dan langit. Dan dimanapun bumi berpijak, disitulah langit ini dijunjung. Dijunjung. Artinya apa Pak? Ini dalam sejarah peradaban Gunung Padang ini. Dan jika malam hari ketika kita di sini untuk bertafakur, bermunajat, bermeditasi, berspiritual, tadi seperti saya gini Pak. Subhanallah Pak, di atas kita tepat itu rasi-rasi bintang bermunculan, dan itu bukan mistis, Astronomi. astronominya Science. Pak. Wah, ini astronomi bagus besar. Mungkin you like Meteorit. astronomy, you know Orion star, Yeah. Orion, Pleiades, Sirius, Serius. Venus, Jupiter. Oh, amazing. Orion, cahaya Pak. Meteorit ya. Bintang alihan, stars move on. Ya. Stars Wah, move on. magic. Malam, night. Oke, A, sebelum terakhir saya nanya dulu, A. Ya. Mungkin bisa dijelaskan di sini. Saya dengan Pak Dr. Fajar yang waktu itu saya diminta Pak Andri ya, kita FGD itu. Ya, betul. Mas Andri menemukan data from Holland, Leiden, dari Belanda, bahwa Gunung Padang itu adalah interstellar ports. Ada datanya. Dan kami saya bedah buku juga kita sampaikan bahwa Gunung Padang adalah pelabuhan antar bintang, atau kalau sisi lain mungkin portal antar atau lintas galaksi atau dimensi. Menurut AA, data tertulis ini atau yang sudah kita temukan bagaimana? Kalau menurut Ya. saya sebagai penjaga megalith site atau Ya. cagar budaya sekarang itu, Ya. saya yakin dan percaya apa yang disampaikan. Ya. Kenapa? Karena saya menganalisis atau mengkaji, mengamati tentang tata surya atau perbintangan Ya, ketika malam. Ternyata saya pelajari Pak, yang namanya Orion dalam bahasa Sundanya itu bintang Waluku ya. Bintang Waluku. Dan itu untuk mendeteksi cuaca Pak. Cuaca. Cuaca di mana wah ini musim hujan, musim kemarau itu bisa terdeteksi dengan astronomi itu. Dalam Sundanya ilmu palak Pak. Ya. Nah, dan ternyata itu bulan yang namanya Orion itu selalu berpindah-pindah tempat. Oh. Bergeser. Rasi berpindah, ya, Orion. rasi, ya, betul. Dan memang setelah saya pelajari, kalau kita naik malam hari di sini, alamnya dibuka, kabutnya hilang,
langitnya biru, wah bintang-bintang itu sangat dekat Pak, sangat dekat. Subhanallah, Dan rahayu. cahayanya meteoritnya atau cahaya yang jatuh itu sangat banyak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena inilah gugusan-gugusan ya yang katakan orang gugusan Bima Sakti atau Galaksi Bima Sakti, itu di Milky sini Way. kelihatan, Pak. Kelihatan sekali ya bentangannya. Bentangannya dan bintang luar biasa. Tapi saya nyoba cari ke bukit yang lain, kelihatan tapi tidak seindah Sejernih dan di sejernih sini. yang di sini. Ya mungkin itu yang namanya Interstellar. porta atau Ya. itu yang Oke. saya temukan. Terima Pak. kasih Nuna. Kita Sama-sama. lanjutkan sampai ke yang Ya. ya. Kita lanjutkan ke itu yang apa namanya tadi dolmen ya. Dolmen. Oke. Oke. Rahayu saya. Ini masukkan. Lanjutkan videonya. Oke. Baik untuk Bapak, untuk semuanya, saya mungkin ada di sesi penghujung atau terakhir untuk penjelasan step by step area yang ada puncak Gunung Padang. Selain tadi singgasana, tempat singgahnya yang Prabun menurut peradaban leluhur Sunda. Nah, di sini Pak ada altar dan di sini ada menhir atau lingga ya. Dulu menurut orang tua dulu itu berdiri Pak sebagai simbol darbah Pak. Dan saya belum berani untuk mendirikan kembali tanpa si izin BPCB, arkeologi, kemudian ilmuwan. Walaupun memang cerita orang tua itu berdiri, itu harus dikaji dulu. Tapi Pak Lutfi pun mengatakan ini dulu ini berdiri, seorang arkeologi pada periode seperti itu. Karena ini menurut harus dari studi memang dimanapun ujung Punden Berundak pasti ada menhir atau pemujaan yang terakhir sebagai simbol Pak. Dan di samping ini ada yang namanya petilasan ambu ya atau ibu zaman dulu Sunan Ambu. Ini kayak kosong aja, hanya ciri Pak. Ini kosong, batu-batu berserakan, tapi ada makna. Ini disucikan Pak. Kemudian sebelah kiri kita atau timur ini dengan Romo atau Sunan Rama dari laki-laki, dan ini pun tapi menariknya ini tidak kosong kayak itu. Ini itu ada berdiri katanya Pak, melambangkan sama menhir lingga gitu kan. Kalau ini lebih ke ketuhanannya, kalau ini lebih ke leluhurnya, karuhun itu dari laki-laki, dari ambu kosong itu perempuan, berdiri itu sebagai simbol laki-laki Pak. Untuk nama pun udah jelas, Romo itu laki-laki kan, ambu itu perempuan. Nah, ini perempuan sebagai simbolnya ini, Romo Rama itu laki-laki, karena yang laki-laki selalu di atas, perempuan di bawah. Kalau ini bedanya karuhun dengan kabuyutan itu apa, hanya beda istilah tapi substansi yang sama atau bagaimana? Kalau menurut saya sih karuhun dengan kabuyutan, memang pada dasarnya Pak pengertiannya sama Pak ya. Kabuyutan juga sama leluhur, karuhun juga sama leluhur, tapi karuhun lebih santun. Kalau kabuyutan itu lebih gimana ya? Kabuyutan dekat, terlalu dekat Pak, dekat generasinya. Kalau karuhun itu yang jauh. leluhur apalagi sangat jauh. Kabuyutan mah ini buyut saja, paling saya bapak kakek buyut. Kabuyutan itu dari buyut. Buyut. Tapi kalau karuhun itu lebih tua ya. Iya. Apalagi leluhur. Pepunden. Jadi Punden Berundak karena dulu didatangi atau dinaiki oleh pepunden. Iya betul Pak. Betul. Leluhur yang kita mungkin tidak tahu secara pasti tahunnya ya. Betul Pak. Karena ini sangat tua sekali. Luar biasa. Itu Pak, kajian-kajian yang saya emang seperti Enggak lanjut. Terus masih. Sakit sih. Terus. Oke, sambil nanti kita minta opini atau pendapat atau respon dari Pak Dr. Fajar Rianto. Dia sedang ada yang mewawancarai. Ini luar biasa. Ini jadi tadi bicara mengenai ada ilmuwan Perancis Nikola Tesla itu kan menyampaikan di bahasa Indonesia kan itu, jika engkau akan mengetahui rahasia alam semesta, kuasailah 3 terma atau terminologi, yakni frekuensi, energi, dan vibrasi. Nah, ini pengalaman nyata saya di sini. Ini kok merasakan betul ada
ketiganya terutama vibrasi, getaran, earthquake atau seperti gempa bumi yang saya rasakan ini pengalaman apa atau fenomena apa? Baik, Itu seperti bumi ini bergetar. betul. Saya selama di sini Pak, kan sering nongkrong duduk ya. Terutama di level 5 lah, saya Level ketika lagi duduk suka merasakan ada getaran atau yang Bapak katakan vibrasi. Nah, saya nanya ke teman, "Bapak ada gempa enggak?" "Enggak." "Kok saya merasakan?" "Enggak." Saya itu bukan halusinasi Pak. Ya, saya merasakan ternyata mungkin. Misalnya nggak boleh duduk di batu yang Iya, Oke. broken. Itu broken. Ya, jatuh. jatuh berubah. Maaf ya. Oke. Nah, itu. Nah, saya pernah duduk di situ Pak, di sini. Iya. Kok ternyata teman saya nggak merasa. Sebenarnya karena si getaran vibrasi itu Vibrasi. sampai, cuman si teman saya itu daya tangkap ininya belum ke situ, belum Iya. merasakan, Iya. belum koneksi gitu Pak. Belum koneksi. Betul itu yang. Jadi nggak semua orang bisa merasakan. Not connection ya. Betul. Ya, Nah orang. itu. Dan belum lama saya di musola masih lingkungan ini lagi duduk. Ternyata ada gempa, agak kencang. Saya tanyakan ke teman yang sini, dia merasakan ada gempa. Oh iya benar. Seperti itu. Jadi di sini tuh kalau ada gempa itu sangat terasa Pak, sangat terasa. Tadi vibrasi, Iya. kemudian Frekuensi, Frekuensi. energi Energi. dan energi. 3 ya, gitu. Terasa Pak, nyambung. Seperti itu yang saya pelajari Pak. Oke, terus adakah pesan buat generasi milenial atau generasi Z ya, Z generation agar ini saya agak lupa apa jargon ini BPJB atau juru pelihara itu yang merawat, memelihara, monggo dijelaskan buat kita ke depannya agar kawula muda Z generation itu knowledge ini, tahu ini, dan untuk kemudian juga ke sini untuk belajar sains tadi dan juga ikut memelihara, merawat, melestarikan dan melindungi. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Saya sarankan Iya. khususnya untuk kaula muda, Kaula muda. untuk milenial. Milenial. Dari saya sebagai penjaga situs Gunung Padang, dan pada baru-baru ini saya dipercaya Pak oleh pusat, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Ristek Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Pusat. Iya. Saya belum lama ini diangkat sebagai Polsus Cagar Budaya Pak. Polisi khusus cagar budaya. Polisi khusus Alhamdulillah. Cagar Budaya. Ya. Artinya apa? Saya menghimbau kepada siapapun yang datang ke Cagar Budaya situs Gunung Padang agar selalu menjaga, selalu merawat situs Cagar Budaya Gunung Padang ini, karena Gunung Padang ini merupakan situs prasejarah yang memiliki arti penting bagi kita Pak. Nah, terutama tidak boleh membuang sampah sembarangan Pak. Tidak boleh menggeser, mengambil sekecil apapun batu yang ada di Gunung Padang. Bahaya. Tidak boleh menduduki batu-batu yang berdiri ataupun yang kesannya kayak seperti ini. Miring-miring ya nggak boleh. Seperti ini tidak boleh duduk, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh masuk ke semua area yang disucikan. Oh, yang seperti dipagari. ini. Ya, Ya. seperti ini. Karena itu disucikan. Ya. Nah itu. Nah kemudian tidak boleh memukul-mukul semua batu, tidak boleh mencoret-coret atau vandalisme ya Pak, Iya, pengerusakan, vandalisme, betul. pengerusakan. Nah, karena itu merusak dan merubah. Nah, kepada semua yang datang silahkan, bagi yang datang ke Gunung Padang, bagi yang belum memahami, mengetahui histori atau kisah Gunung Padang, silahkan bersapalah, bertanyalah kepada penjaga-penjaga Juru warga, pelihara ya. ya, juru pelihara yang ada di Gunung Padang ini. Mungkin itu sekian dan terima kasih Pak. Ya. Oke. Sampun gitu. Anu minta sedikit opini penutup dari jenengan. Monggo. Oh, ada Bang Imam ngomong. Monggo masukkan saya penutup biar saya baca. Monggo. Oke, akhirnya kita sampai di puncak. Mister, lebih dekat Mas Sugeng. Silahkan kita minta respon atau
ya opini kajian ya, akademik tadi ya, integrasi, interkoneksi, religion, science, and philosophy atau agama, budaya, dan teknologi kepada penulis buku Nagara Atlantis Purba, Dr. Kiai Haji Muhammad Waryani Fajarianto. Monggo, Pak Dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada pertama Nanang, luar biasa ya, salam kenal, telah menjelaskan kepada kami, Mr. Lois. Alais from Czechoslovakia. Terima kasih, saya senang saya bisa ikut. Ya, amazing. Setelah ini kita tukar nomor nanti, kontak. Monggo dilanjut, Dr. Fajar. Terima kasih Nanang. Ini berawal dari riset kami, guys. Sebenarnya kami tergabung di dalam Atlantis. Ya. Atlantis itu akronim singkatan dari Aktivis Lintas Peradaban untuk Indonesia. Subhanallah. Salah satu riset kami itu tentang Nagara Atlantis Purba. Jadi sudah terdokumentasi dalam buku. Nah, khususnya si Nagara tadi. Jadi sebenarnya dalam riset itu sudah tersebutkan naga itu keris tadi, kemudian ra itu kujang Jawa Barat. Nah, saya semakin yakin tentang konsep nagara itu karena kemudian dua simbol naga dan ra, keris dan kujang itu ada di sini. Nah gitu, karena kemarin kita pergi ke mana? Situs Batu Kujang, Cisaat, Ya, Cicurug, di Cisaat. Sukabumi. Saya kira itu juga semakin menegaskan bahwa sebenarnya konsep-konsep keindonesiaan itu pasti dilandasi oleh arkeologi megalithicum di Indonesia, dan saya kira itu yang belum terkuak secara maksimal, secara mendalam. Pak Dr. Fajar sedang menjelaskan konsep Nagara Atlantis Purba di Gunung Padang, dan kita akan shoot melingkar Gunung Gede Pangrango kelihatan. Saya kira itu memang, dan semoga silaturahmi kita bisa dua tahun yang lalu I go to Praha. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 years ago. Like this, the city is very natural, yes, natural city. Praha ya. Exotic city, yes, is Praha. Next time when you would like To Praha, I will explore you. Thank you very much. 2 tahun yang lalu ke Praha, ke ibu kota Czechoslovakia. Oh, Keliling dunia Pak Dr. Fajar ya. Kawan-kawan kalau Praha, I will call Mr. Oke, the last Dr. Fajar, tentunya ini kita, maaf kalau besar candanya sudah setengah tua ya. Setelah tadi Nanang juga sudah memberikan pesan dari Pak Dr. Fajar buat generasi muda, generasi milenial atau generasi Z generation, kira-kira ada pesan apa untuk bagaimana ini dilestarikan ke depannya? Silahkan sebagai penutup. Saya? Ya. Ya, kita harus semakin intensif ya mengundang atau menginformasikan ini kepada generasi-generasi Z yang saat ini mungkin SMP, SMA ya, khususnya juga mahasiswa. Ya, untuk sering difasilitasi berkunjung begitu ya, karena ini saya kira laboratorium hidup ya. Laboratorium yang tidak harus membaca buku, tapi pendidikan sejarah yang betul-betul menyaksikan artefak sejarah. Nah, saya kira informasi ini perlu kita sampaikan terus ya, bisa lewat informasi email gitu ya, medsos dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih tertarik untuk berkunjung ke sini. Tentu harus didampingi, karena kalau tidak nanti mereka hanya selfie. Nah, gitu aja Nanang ya, semoga karena kedepannya generasi Z itu yang nanti akan mewarisi informasi ini, cerita ini begitu untuk kedepannya. Oke, amazing. Aksara terlalu lemah mengejar aksa. Jaya Jaya Jayanti, Negara Siang Padang, Gunung Padang, Barokallah, Rahayu Sagung Dumadi, Surodiro Joyoningrat Suhkabras Tudentang Masuti. Terima kasih Nanang Sukmana, thank you from Mr. Alais from Ceko, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Waryani Fajarto, dan kameramen kita Mas Sugeng Asyamsi. Setelah ini minta izin kita foto-foto bersama di spot-spot sambil kita turun ya saya. Oke. Good luck and God bless for all kita semua. Thank you.